kesepahaman itu dibangun dengan semua kandidat, termasuk Pak Iwan di dalam. Berarti tanda kutip PKS ini ya belum jelas juga mendukung Pak Iwan. Betul. Dalam konteks koalisi partai. Bagaimana kita akan bisa bekerja sama kalau tidak ada chemistry, tidak ada kesepahaman. Nah, jadi beda memang cara dengan yang periode sebelumnya, bukan obrol-obrolan. Waduh, luar biasa juga ya, kita jadi susah membacanya nih PKS. Nah ini langkah kuda PKS nih, ada kerjasama personal kalau begitu, ada kerjasama partai politik. Dan PKS sadar betul, kita ini dengan komposisi 3, setidaknya berkomunikasi dengan yang lebih besar. Dan kita sampaikan, kita bersilaturahim dengan A, dengan B, dengan C. Koalisi PKS dengan P3, Gerindra dan partai lain pun itu tidak berarti posisi akhir PKS itu ada di sana. Bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Perspektif bersama Priangan.com. Sebelumnya saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan pemirsa Priangan.com. Hari ini Priangan.com sudah mencapai 100.000 subscriber. Dengan jumlah penonton ya hampir setengah jutaan lah per bulan. Saya ucapkan terima kasih. Kali ini saya menghadirkan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya. Beliau juga salah satu kandidat yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk menjadi Bupati, garis miring Wakil Bupati Tasikmalaya, Kang Deddy Kurniawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang Deddy, menarik sekali ini. Kalau saya lihat pergerakan PKS ini ibarat kuda di dalam catur ya. Gitu, ini letter L ya, gitu. Sungguh tidak terbaca. Gitu. Hari ini koalisi PKS terakhir ya, itu ternyata gabung dengan koalisi Tasikmalaya Maju bersama P3, Gerindra dan 2 partai lainnya, Demokrat dan PAN. Saya pengen runut ke belakang. Kalau saya ngobrol dengan para politisi lah ya, semua berasumsi kalau PKS ini memiliki chemistry yang khusus dengan tokoh dari Golkar, Pak Iwan Saputra, dan bakal diprediksi ini Golkar dengan PKS. Dan faktanya memang ada silaturahmi kan dari PKS. Gimana ceritanya dengan Pak Iwan? Jadi kalau PKS itu bersilaturahim dengan semua kandidat, wajib ya, harus itu. Dengan semua partai juga sama, apalagi kalau kemudian dengan Pak Iwan yang sudah punya pengalaman sebelumnya, ada riwayat ya, mengusung di 2020 ya, pastilah ada komunikasi yang intens juga, seperti itu. Paling pertama komunikasi pasti dengan sahabat lama. Apakah berlanjut atau tidak? Itu tergantung sikon. Seperti itu. Beda memang kalau dulu kan Pak Iwan itu bukan politisi. Ya. Iya kan? Kalau tahun 2020 statusnya masih birokrat. Iya. Kalau hari ini kan udah status sebagai struktur Partai Golkar. Walaupun di Jawa Barat. Ya sudah jadi politisi. Sudah jadi politisi. Jadi pola komunikasi mungkin agak sedikit berbeda. Ya dari sisi kabar yang muncul di publik ya. Per bulan Maret itu kan PKS memberikan sinyal dukungan ke Iwan Saputra dengan pertemuan dengan Pak Iwan waktu itu. Sebenarnya bukan dukungan langsung. Tadi yang disampaikan adalah silaturahim, menyambung kesepahaman, kebersamaan. Sama kita dengan Pak Iwan, dengan Pak Cecep. Ya, aku mau ngomongin dengan Pak Iwan dulu aja, nanti yang lain. Gitu.
Ya intinya kesepahaman itu dibangun dengan semua kandidat, termasuk Pak Iwan di dalamnya. Lantas kalau dengan Pak Iwan sendiri sekarang gimana? Masih tetap berjalan. Komunikasi masih tetap berjalan. Masih melakukan komunikasi. Kalau sudah MOU dengan Pak Iwan? Bukan MOU, kesepahaman ketika Pak Iwan mau jadi calon bupati, apa yang bisa dikerjasamakan dengan PKS? Kan dia sebagai personal, masih sebatas sebagai personal, belum ke partai. Oh, secara personal? Secara personal. Iya, belum ke partai. Melakukan kerjasama secara personal dengan tokohnya. Dengan tokoh. Belum dengan partai belum politik. Dengan partai politik. Kalau dengan Golkar sendiri gimana? Belum ada pembicaraan. Oh, malah dengan partainya belum ada pembicaraan. Belum ada komunikasi. Belum ada komunikasi yang intens. Beberapa kali di jadwal juga belum banyak pembicaraan. Ya. Ya. Berarti tanda kutip PKS ini ya belum jelas juga mendukung Pak Iwan. Betul. Dalam konteks koalisi partai. Tapi kalau secara personal sekarang masih berjalan. Nah, ini langkah kuda PKS nih. Ada kerjasama personal kalau begitu. Ada kerjasama partai politik. Baik. Lalu ya sekitar 2 minggu yang lalu lah ya. PKS itu kan bertemu dengan Pak Kiai Acep Adang. Betul. Tokoh PKB. Dan PKS menyampaikan dukungannya juga kepada Pak Acep Adang. Sebagai partai politik, karena kewajibannya itu kan koalisi untuk mencapai 10 kursi. Tahap pertama itu bersilaturahim, bersepaham dengan kandidat. Jadi secara personal. Iya. Nah, apakah nanti ditindaklanjuti secara kepartaian, kelembagaan? Nah, itu kan berikutnya. Oke. Kan seperti itu. Bagaimana kita akan bisa bekerja sama kalau tidak ada chemistry, tidak ada kesepahaman? Kan siapapun berhak bersama. Sejauh mana kebersamaan itu kalau tidak ada komunikasi, tidak ada dukungan? Ya siapapun kan kita bisa bekerja sama, bisa didukung. Kan gitu. Apalagi ada tokoh-tokoh yang muncul, terutama dari partai-partai yang lebih besar lah dari PKS. Iya. Dan saya pernah melihat juga ada semacam draft gitu ya. Kerjasama antara PKS ya. DPD betul ya. DPD dengan tokoh lah. Betul. Dengan Pak Kiai Acep Adang juga kan. Lalu gimana itu nasibnya sekarang? Itu kan jadi bahan untuk pertimbangan. Jadi beda memang cara dengan yang periode sebelumnya. Bukan obrol-obrolan. Waduh. Coba biasa juga ya, kita jadi susah membacanya di PKS. Karena gini kan, kita nggak bisa menyampaikan ke tingkat provinsi dan pusat, penentunya provinsi dan pusat di DPP. Apa yang bisa kita suguhkan? Apakah cuma cerita kan gitu? Maka dituangkanlah nota kesepahaman dengan calon, bukan dengan partai. Ini calon A siapnya seperti ini seperti ini. Kita serahkan ke tingkat provinsi dan pusat untuk ditindaklanjutkan gitu. Berarti dengan Pak Kiai Acep Adang juga gitu. Sampai sekarang masih melakukan komunikasi. Masih melakukan komunikasi. Wah, ini benar-benar ya, politisi yang lain jangan baper juga lihat PKS. Betul. Iya kan? Iya. Jangan baper, PKS kesana kemari. Ya memang strateginya kayak gini. Ya kan mencari kesepahaman yang bisa bekerja sama dalam jangka panjang untuk berkontribusi di pemerintahan. Dan PKS sadar betul kita ini dengan komposisi 3 setidaknya berkomunikasi dengan yang lebih besar. Ruang mana yang bisa kita ikut kan gitu. Oke. Kalau kesepahaman itu tidak bersambut gitu ya, berarti kan mungkin ada
yang terputus. Nah baru nanti terakhir ketika ada beberapa hasil komunikasi kan jadi bahan pertimbangan. Makanya di dalam nota kesepahaman itu dibikin catatan kesepahamannya antara DPD dengan personal dengan pakai Ece Padang taruhlah ya. Jadi tidak secara kelembagaan, bukan ke koalisi. Ya, ya. Catatan bahwa ini sebagai bahan yang menjadi pertimbangan untuk tahap berikutnya. Kalau ada catatan akhir. Ada catatan dan akhir. Itu yang harus diperhatikan. Bukan awalnya, bukan akhirnya. Dan kita sampaikan, kita bersilaturahim dengan A, dengan B, dengan C, kan gitu. Dan itu kewajiban partai, kewajiban kandidat, kewajiban partai, kan gitu. Iya. Sama aja sebenarnya, kandidat-kandidat berkeliling ke partai kan sama aja. Cuma ada yang tertuang, ada yang enggak, kan gitu. Ya kalau PKS menuangkannya, ketika sudah ada chemistry. Berarti sekarang chemistry-nya ya taruhlah secara personal dengan Pak Iwan ada chemistry, dengan Pak Ece Padang ada, dengan yang ketiga-tiganya ada. Iya. Tinggal apakah yang menentukan nanti kemana, yaitu. Ya nanti bentar. Sabar Kang Deddy. Saya mau nanya lagi satu lagi. Nah 2 minggu itu berjalanlah sampai akhirnya kemarin tempo hari lah ya. Muncullah PKS itu di dalam sebuah koalisi yang sangat besar sekali. Betul. Ada P3, ada Gerindra, yang awalnya hanya Demokrat dan PAN, sekarang nambah PKS hadir di sana. Betul. Kalau itu kerjasama koalisi partai atau sama masih bersifat personal antara Pak Haji Cecep dengan PKS? Sebenarnya kalau dengan Pak Haji Cecep kan udah sebelumnya. Gitu. Nah kemarin masuk ke ranah koalisi partai. Oke. Itu yang terakhir kemarin. Berarti positioning PKS dengan pertemuan atau hadirnya PKS ke koalisi lah ya, secara partai politik itu sudah meneguhkan PKS itu pasti di sana sampai akhir. Kalau saat ini sudah menentukan ke sana. Ini pertanyaan, ini tanda kutip. Karena yang kemarin kita lakukan baru kesepahaman terkait koalisi dan calon bupati kan. Ya. Yang dibicarakan oleh kita. Nah untuk selanjutnya dirembukan bersama. Apakah nanti di sana terjadi secara keseluruhan jadi sepaham berikutnya? Apakah terkait calon, apakah terkait mekanisme, kan itu perlu proses dan tahapan lagi. Termasuk proses pengusulan ke tingkat DPW dan DPP. Kan ini baru di daerah. Oke. Saya mau konfirmasi. Konon kabarnya ada arahan dari DPW untuk koalisi dengan P3 kemarin. Itu iya, ada arahan, bukan arahan ya. Udah hasil komunikasi antara kan DPW dengan DPPKS dengan P3 sudah bertemu. Termasuk dengan Golkar juga sudah ketemu. Ya. Termasuk dengan PDIP juga sudah bertemu. Artinya dengan koalisi-koalisi dengan partai-partai itu kita lakukan baik tingkat provinsi atau kabupaten. Nah, keputusan akhir kemarin memang ada kecenderungan untuk bersama-sama di koalisi besar itu. Oke, ada kecenderungan, bukan hasil akhir. Bukan hasil akhir. Kecenderungan. Makanya bikin kesepahaman. Ada segala ini. Karena kita meyakini kalau hasil akhir itu nanti kan finalisasinya setelah proses berikutnya di tingkat DPW dan DPP. Apakah ini semuanya akan bertahan dari koalisi besar itu? Kan belum bisa difinalisasi.
Ya belum tentu juga lah. Iya belum tentu juga. Dalam koalisi besar itu bertahan semua. Tapi kita berharap bahwa koalisi ini bisa bertahan sampai akhir. Ya harapannya seperti harapannya itu. Sampai akhir. Gitu. Oke. Berarti koalisi PKS dengan P3, Gerindra dan partai lain pun itu tidak berarti posisi akhir PKS itu ada di sana. Bisa jadi. Karena dengan kondisi yang tadi. Tanda kutip ya. Kata Kang Deddy tadi pertama masih panjang dan ini sementara yang diharapkan itu ini. Ya. Kalau kemarin tahap sebelumnya bersepaham dulu, nah kesimpulan awal bersepakat di sini. Oke, kesimpulan awal. Lalu apa yang akan menentukan PKS bakal bertahan di sana? Ketika semua bersepaham, ya kita sejak saat ini untuk berupaya untuk bertahan. Oke, berarti ada target politik yang dikehendaki oleh PKS di dalam koalisi itu. Nah, saya pengen bocoran nih dari Kang Deddy. Target politik PKS dengan koalisi P3 Gerindra dan sebagainya, apakah target positioning wakil bupati? Salah satu di antaranya. Oke. Kan itu bagian yang jadi pembahasan. Oke. PKS datang ke sana pun dengan target kader PKS bisa masuk. Dua ya. Salah satu di antara dua kader. Pak Ustadz Tetep sama Kang Deddy sendiri. Targetnya itu. Semisal koalisi itu tidak menyepakati, gitu. Kalau bersepakat koalisi itu yang besar itu, sudahlah sekarang wakilnya dari PKS. Cuma kan narasi minggu kemarin lain. Narasi minggu kemarin, adapun untuk wakil diserahkan kepada Gerindra, gitu kan. Lalu narasi sebelumnya di koalisi itu tuh kan, adapun untuk wakil diserahkan kepada PAN. Kalau kemarin gimana? Untuk wakil diserahkan kepada siapa? Setelah ada PKS? Bab itu belum dibicarakan. Baru ada pembicaraan sebelumnya, kita bersepakat untuk dirembukan bersama. Oke. Makanya tadi bisa aja berubah, kemarin PAN, besok Gerindra, bisa besok PKS. Besok mungkin PKS. Bisa. Calon wakil diserahkan kepada PKS gitu kan, karena bisa. PKS hadir gitu kan. Sesuatu yang mungkin terjadi. Iya. Saya mau nanya targetan politiknya dulu karena kan ya PKS dengan target tentunya. Kalau target lainnya selain memang membidik wakilnya di koalisi itu apa? Target lainnya sebenarnya kan kita sadarlah di parlemen itu 3 ya hari ini, hari besok. Harus ada yang lain, harus ada kebersamaan dengan yang lain untuk satu fraksi aja. Pengarahan. Itu salah satu targetnya. Oh, ada target terkait dengan komposisi parlemen juga sekarang. Pasti kalau untuk PKS. Karena PKS nggak mau seperti kemarin. Nggak mau seperti kemarin. Nah, itu salah satu alasan. PKS tidak kebagian apa-apa. Karena PKS gabung dengan koalisi Gerindra kemarin kan. Ketika dapat giliran, PKS itu kebagian. Di antaranya itu. Makanya ini bangunan koalisi besar nih. Yang ya kalau target wakil bupati ada target antara juga ya. Soal AKD. Kalau itu hak itu. Di antaranya lah. Lalu target lain? Target lain sebenarnya ya cuma 2 itu. Pengukuhan kita jadi
di pemerintahan. Iyalah, PKS ini kan setahun periode kemarin kan tidak ada di AKD kan? Tidak ada. Kalau yang sebelumnya kan ada. Ada setahun. Ada kan? Hanya setahun. Ya kebagian lah dalam perputaran itu. Karena baru perjanjian awal. Nah, kita tidak ingat seperti itu hari ini. Makanya kita tuangkan. Oke. Jadi bukan omong-omong saja. Oke, para koalisi jangan omong-omong nih sama PKS, harus konkret nih. Jadi positioningnya harus jelas. Oke, kalau Kang Deddy sendiri secara pribadi saya nanya, ya nothing tulus juga ya berarti kalau begitu. Nothing tulus sih, itu bukan nothing tulus ya, karena ini sesuatu yang harus diperjuangkan. PKS 3 juga tidak kemudian berarti tidak punya peluang. Oh iya. Makanya sementara ini kita mengikuti amanat yang ditugaskan oleh DPP kan. Paling tidak posisi wakil lah dengan posisi 3. Gitu. Kalau kesepahamannya banyak, itu kan nanti ada penilaian tersendiri. Kesepakatan bersama. Kesepakatan itu apa yang kemudian tadi didapatkan oleh PKS. Ya. Tapi kok ke partai yang lebih gede gitu ya, kalau targetnya wakil, aku pikir PKS lebih dibutuhkan di yang lain gitu. Kalau aku pikir ya. Tapi nggak tahu ini pertimbangan PKS gitu. Ya hasil kajian sementara kan PKS untuk wakil di semua posisi sama. Masih banyak pertimbangan. Masih alternatif lah. Dan sekarang tuh alternatifnya banyak sekali. Ada di 3 poros. Ya, jadi masalah. Ya kan? Coba kesepahaman yang lainnya tadi ada, bisa jadi lebih bisa dikedepankan. Yang tadi yang target kedua itu. Iya. Ya kalau ya rasional sih menurut saya. Sangat rasional sekali. Ya kalau tidak kebagian eksekutif ya legislatif lah gitu kan. Ya kan? Arahnya ke sana. Double garden ya. Jadi tidak ada situasi yang tidak menguntungkan. Gitu. Ingin berubah. PKS itu ada. Iya. Berarti kalau begitu, meskipun koalisi PKS itu sudah berkoalisi di koalisi Tasikmalaya Maju namanya ya, besutan P3 dengan Gerindra dan kawan-kawan, tidak berarti PKS putus komunikasi dengan para kandidat calon yang PKS sudah membubuhkan kesepahaman gitu karena ada chemistry. Berarti begitu kan? Betul. Dan ya, sudah ada pertemuan. Kita silaturahim tetap. Ya. Berarti meskipun sudah dengan P3 bukan berarti tidak komunikasi dengan Pak Kiai Aceh Padang gitu kan. Bukan tidak komunikasi dengan Pak Iwan gitu kan. Masih berjalan. Masih berjalan komunikasi. Aduh, pusing juga ya. Kalau ngebandungan politis itu. Masih berjalan. Jangan putus kalau silaturahim. Ya bukan silaturahim, kan ada target politik Pak, bukan hanya sebatas. Ya kalau silaturahim jangan putus lah, karena kan ini hanya politik. Bukan, akan ada target politik yang belum tercapai gitu kan. Betul. PKS sendiri. Pastilah itu. Makanya kan tadi serba memungkinkan. Kita sudah punya pengalaman kan dulu. Iya, aku berubah tahu. Kan tahu. Berubah sehari. Dan itu nggak bisa disalahin. Walaupun berubah hanya 2 jam. 2 jam. Atau mau pendaftaran kita sudah pernah mengikuti itu. Makanya
santai aja. Gitu. Kita berusaha di sini sampai mudah-mudahan sampai akhir gitu kan. Iya. Tapi kalau kemudian ada terjadi sesuatu kan itu sebuah ruang yang memungkinkan di politik kan. Iya. Makanya ini nggak mesti putus. Walaupun sudah berkompetisi juga tidak mesti putus lah gitu kan. Ya enggak lah. Iya. PKS ini kan 2 kali ngusung Ade Sugianto. Betul. Berkoalisi dengan PDI di Tasik ini kan nggak aneh. Nggak aneh. Karena ada ketetapan yang lain ke Ade Sugianto, PKS berubah 2 jam kan SK-nya. Gitu, dan itu ya sah-sah saja, itu kan keputusan partai. Partai ya Kang Deddy kan tahu gitu kan apa yang terbaik buat partainya. Oke, lalu agenda yang juga tentunya target dalam agenda pilkada ini, yang juga target PKS juga kan, tentu PKS berpikir harus ada di posisi pemenang. Ya kan? Betul. Itu juga yang akan merubah haluan PKS kelak. Iya juga. Jadi saat ini kita komitmen yang kemarin, tahapannya masuk tahap kedua untuk ke tingkat provinsi dan pusat. Ya. Sekaligus konsolidasi kan, konsolidasi dengan mitra koalisi, partai koalisi yang kemarin. Itu baru akan berkomunikasi. Selanjutnya mau gimana, mau ngapain itu? Baru akan. Oke. Dan prosesnya masih panjang. Apakah masing-masing partai juga akan tadi selaras dengan provinsi pusat? Apalagi sekarang kan ada pilkada gubernur yang mungkin dinamis lagi. Jangan-jangan PKS lebih nargetin gubernurnya ketimbang daerahnya, mungkin saja. Bisa selaras, bisa tidak selaras kan. Yang menjadi bahan diskusi kita yang lalu itu dengan berbagai teman juga kan gitu. Apakah harus diselaraskan? Atau nggak usah selaras? Nggak usah selaras. Di satu sisi bekerja sama, di satu sisi berkompetisi. Makanya ruang serba mungkinnya menjadi bisa sangat dinamis. Dan Kabupaten Tasik itu kan bukan prioritas DPP kan? Tidak masuk prioritas kan? Kalau prioritas itu yang bupati ya, atau yang banyak kursinya sudah cukup, memang tidak jadi prioritas utama. Yeah. Tapi targetnya tetap. Targetnya sama. Targetnya sama. Iya, nggak kayak kota lah. Kalau kota sudah layak. Kalau kota kan dari sisi jumlah udah masuk prioritas. Ya, tapi targetnya sama. Oke, menarik sekali perbincangan dengan Kang Deddy. Dan ya sulit sekali ini, akan sulit sekali nanti ke depannya juga ini membaca PKS ini nih. Kayaknya langkahnya wah ini zigzag juga dan luar biasa gitu ya. Sebenarnya tidak sulit. Karena kita terbuka gitu, dengan komunikasi dengan siapapun dibuka gitu kan. Iya terbuka kan iya. Seperti itu. Iya, dan faktanya hari ini PKS ini ya melakukan kesepahaman dengan Pak Iwan Saputra dan hari ini masih komunikasi, lalu melakukan komunikasi, membangun kesepahaman dengan Pak Kiai Acep Adang, sampai sekarang pun masih komunikasi dengan Pak Cecep, tentu saja dengan koalisinya sekarang mau terbangun komunikasi yang lebih intensif lagi, bahkan ke level pusat dan provinsi. Betul. Tapi bukan berarti PKS ini akan tetap di sini sampai akhir, karena berbagai macam kemungkinan
masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi. Itu simpelnya. Betul. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi dengan gosip-gosip politik seputar Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dengan tema yang tak kalah menariknya. Yep.